Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan berada dalam keadaan posisi nikmat iman dan Islam kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada episode yang ke-7 saat ini, berkaitan dengan tanggapan buku yang ditulis oleh Robert Moore, The Islamic Invasion. Kita kembali menanggapi apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Robert Moore berkaitan dengan ulasannya tentang Islam, yang dia begitu banyak fitnahan dan hujatan di dalam buku ini berkaitan dengan ajaran Islam yang diselewengkan dan disalah artikan serta disalah dalam menafsirkan dan memaknai ajaran-ajaran Islam. Pada episode yang ke-7 ini kita akan membahas atau memberikan tanggapan ulasan terhadap pernyataan Robert Moore di dalam buku ini yang ditulisnya pada halaman yang ke-90. Perlu saudara ketahui, ini bagian yang sangat menarik, apa yang ditulis oleh Robert Moore di halaman yang ke-90 itu. Apa yang dinyatakan oleh Robert Moore di halaman ke-90 itu, dia menyadari dan dia menanggapi bahwasanya umat Islam mengatakan Yesus dan Muhammad membawa ajaran yang sama. Sehingga di dalam buku itu, di dalam buku The Islamic Invasion ini, dia mencoba menantang dengan satu pertanyaan, memberikan tantangan, kalau seandainya Muhammad dan Yesus itu membawa ajaran yang sama, tentu saja pasti akan ajaran-ajarannya pasti akan konteks ajaran itu pasti akan sama pula. Itu yang dipahami oleh Robert Moore. Sehingga dia mengatakan begini, kalau memang Nabi Muhammad tersebut dan Yesus diutus oleh Allah, Tuhan yang sama atau Tuhan yang satu, secara logika dapat diasumsikan bahwa pelayanan dan pesan-pesan yang mereka sampaikan tidak mungkin bertentangan secara prinsipil satu sama lainnya. Artinya, dalam tulisan ini Robert Moore mengatakan seharusnya Muhammad dan Yesus itu kalau memang dikirim ataupun diutus oleh Tuhan yang sama, yakni Allah, tentu tidak mungkin ajarannya berbeda. Karena memang dia melihat ajaran kenyataan yang sekarang ini, ajaran yang dibawa oleh Yesus menurut versi umat Kristiani itu sangat berbeda dengan versinya Muhammad. Nanti kita cek benarkah berbeda atau banyak kesamaan atau memang sama membawa ajaran yang sama. Kemudian pernyataannya lagi di dalam halaman 90 itu dikatakan oleh Robert Moore, pernyataan bahwa Muhammad dan Yesus itu dari Nazaret adalah seorang Muslim. Ini secara prinsip Muslim dan Kristen tentu harus memiliki keyakinan dan ajaran yang segaris begitu, yang sama tentunya, dan tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin ada perbandingan yang berbeda dan harusnya memiliki kecocokan dalam pelayanan dan pesan-pesan ajaran agamanya. Mungkin dalam hal ini perlu kita pahami, saudara sekalian, sepertinya Robert Moore tidak memahami Injilnya sendiri, ya. Dari sepengetahuan saya dan sepengalaman saya membaca Injil itu, ternyata banyak ajaran-ajaran Islam itu terdapat di dalam Injil. Dengan bahasa lain, apa yang dibawa oleh Muhammad dengan Yesus ternyata itu memang sama ajarannya, tidak berbeda. Maka pertanyaan besarnya adalah, Robert Moore ini apakah benar-benar sudah membaca ajaran-ajaran Yesus itu yang tertera di dalam di dalam Injil ataupun Alkitab? Karena kalau seandainya dia memahami dan membaca isi Injilnya, saya yakin dia mungkin tidak akan mengajukan pertanyaan ini, tidak akan memberikan tantangan kepada umat Islam
untuk membuktikan ajaran Muhammad dan ajaran Yesus itu sama. Ini membuktikan ya salah satu, pertama dia tidak paham Injilnya, atau yang kedua dia sama sekali tidak membaca Injilnya. Sehingga gelar doktor yang disandangnya sungguh sangat ironis sekali, sangat memalukan. Seorang pakar apologetik Kristiani tetapi tidak paham dengan isi Injilnya sendiri. Baik saudara sekalian, saya coba akan mengutarakan di mana letak persamaan ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus yang bersumber daripada Allah Tuhan yang sama. Dan bagian ini mungkin kembali cukup memakan seri yang begitu cukup panjang gitu ya. Karena memang saya menemui paling tidak yang sangat mirip dan sangat sama itu ada 23 ajarannya yang sama. Ya, di antaranya sudah kita singgung kemarin seperti sama-sama mengharamkan babi, nanti kita ulas kembali itu, dan ada hal makanan-makanan yang diharamkan ataupun mengharamkan arak dan segala macamnya. Nanti kita ulas satu persatu. Nah, berkaitan dengan tantangan Robert Moore, saya akan menjawabnya. Pertama, sebelum kita buka ataupun kita sebutkan satu persatu persamaan ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu sendiri, pernyataan bahwasanya Allah menurunkan nabi-nabi terdahulu itu membawa ajaran yang sama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dan bahkan di akhir penyataannya bahwasanya seluruh nabi itu membawa ajaran yang serupa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 84. Ya, surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 84 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ingat saudara sekalian, di akhir ayat itu dikatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya membawa ajaran Islam atau beragama Islam. Kita artikan ayat ini, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 84 ini. Kul, katakanlah Muhammad, atau katakanlah amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbat, dan kepada anak keturunannya, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, atau orang saudara-saudara Kristen juga menyebut dengan Yesus. Disebutkan wan nabiyuna, dan kepada nabi mir rabbihim, dari Tuhannya, la nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu baina ahadim minhum. Nah, saya ulang sekali lagi, la nufarriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Bayangkan saudara, itu menunjukkan bahwasanya pasti ajarannya sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya, maksudnya para nabi itu, ini pengakuan para nabi tersebut dikatakan wa nahnu lahu muslimun, kami semua beragama Islam. Jadi dari Ibrahim, ayat ini mengatakan dari Ibrahim sampai kepada Muhammad semuanya membawa ajaran Islam. Nah, kembali kepada pertanyaan Robert Moore tadi, kalau memang Muhammad dan Yesus itu membawa ajaran berasal dari Tuhan yang sama, yakni Allah, mestinya tidak ada perbedaan. Benar, itu hal yang benar sekali. Kita buktikan. Yang pertama, yang paling prinsipal, yakni tentang akidah, berkaitan dengan tauhid tentunya. Di dalam Islam, Al-Quran dengan jelas mengatakan, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ini begitu menjelaskan, mengukuhkan tentang keesaan Allah. Kul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang satu, yang tunggal, yang esa, begitu ya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada tempat bergantung, semuanya akan menyerahkan, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah yang esa tersebut. Artinya secara umum
Ayat ini mengajarkan tentang tauhid ataupun konsep keesaan Allah. Allah itu mutlak, absolut keesaannya, tidak ada yang menyamakan dan tidak ada unsur lain. Di dalam ayat lain dikatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari unsur yang 3 unsur itu. Ya. Jadi itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama seperti Allah itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam syahadatnya kita umat Islam itu la ilaha illallah. Apakah ajaran tauhid itu juga ada di dalam Alkitab yang dibawa oleh oleh Yesus? Sangat banyak. Kita lihat ini di dalam surat Ulangan, kita lihat satu persatu. Ini sebahagian saja. Nanti di dalam buku saya sudah menulis judulnya Ajaran Tauhid, Perspektif Alkitab dan Al-Quran. Di situ akan jauh lebih banyak nanti ada sesi kita membahas tentang itu, ya. Di dalam surat Ulangan pasal 4 ayat 35, di mana ini terdapat dalam perjanjian lama, Taurat, yakni firman Allah yang diturunkan di dalam kitab Taurat atau ditujukan kepada Nabi Musa, ya. Apa kata Allah dalam kitab Taurat itu? Maka kepadamulah ia ditunjuk supaya diketahui olehmu Tuhan itulah Allah, tiada lain kecuali dari Dia. Tiada lain kecuali dari Dia. La ilaha illallah. Sama itu. Cuma redaksi bahasanya saja yang berbeda. Surat Ulangan pasal 4 ayat 35. Kita lihat lagi surat Ulangan pasal 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang ada di langit atas dan di bumi bawah. Tidak ada yang lain. Nah, itu. Jelas konsepnya. Ini adalah konsep ajaran tauhid. Kemudian dalam Korintus pasal 8 ayat 4 dikatakan, tidak ada Allah yang lain dari Allah yang Esa. Saya ulang. Korintus pasal 8 ayat 4. Tidak ada Allah yang lain dari Allah yang Esa. Jadi Allah itu mengatakan Allah Esa, bukan Trinitas Dia. Tidak ada unsur Bapa, unsur Anak dan Roh Kudus di sini. Ya, Matius pasal 4 ayat 10 ini dalam perjanjian baru. Nah, kalau tadi dalam perjanjian lama diturunkan dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, ini kepada Yesus dalam perjanjian baru yang mereka yakini dalam kitab Injil itu. Apa kata Matius pasal 4 ayat 10? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ajaran tauhid yang ada dalam surat Matius. Dalam surat Markus pasal 12 ayat 29 dan ayat 32. Ini juga dalam perjanjian baru. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas tegas Yesus mengatakan dalam surat Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Yesus juga termasuk di dalamnya, pasti dia mengatakan Tuhan itu Trinitas. Tapi ini pengakuan Yesus sendiri mengatakan Tuhan Allah kita. Yesus termasuk di dalam kata-kata kita itu. Dia mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, enggak jelas. Di ayat yang ke-32-nya surat Markus pasal 12 itu dikatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Nah, tidak mengatakan Tuhan, dia guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa, bahwa tidak ada lain kecuali dari Dia. Nah, itu. La ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un. Sama dengan itu. Nah, satu lagi. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini dalam kitab Taurat juga, ya. Nah, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas kalau dipertanyakan Allah, atau Robert Moore mempertanyakan tadi, mestinya kalau memang Muhammad dan Yesus itu
sama-sama utusan Allah, diutus dari Tuhan yang sama, tidak mungkin dia memiliki ajaran berbeda. Memang tidak berbeda. Ajarannya sama-sama mengajarkan ajaran tauhid. Ini yang pertama baru ya, karena memang ini yang terpenting. Nanti kita ulas lebih jauh tentang konsep ajaran tauhid ini dalam bab tersendiri. Setelah mengupas selesai nanti buku The Islamic Invasion ini, kita akan mengupas tentang konsep ajaran tauhid perspektif Alkitab dan Al-Quran itu. Kita lihat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat itu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Alkitab, ya, supaya lebih jelas rinciannya. Ini hanya sebahagian saja, sebahagian ayat yang menunjukkan bahwasanya Muhammad dan Yesus sama-sama mengajarkan atau membawa ajaran tauhid. Jadi tidak berbeda mereka. Syahadatnya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya Yesus, nanti silakan ini persamaannya, sama-sama mengajarkan syahadat. Persyahadatnya Yesus ada dalam surat Yohanes pasal 17 ayat yang 3. Apa kata Yesus di situ? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bayangkan saudara sekalian, kalau di Islam, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali dari Allah. Di sini Yohanes ini Yesus mengatakan engkau yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bayangkan, kalau di Islam Muhammadur Rasulullah, di Alkitab dikatakan, di Injil itu, perjanjian baru dikatakan oleh Yohanes, bahwasanya Yesus itu juga adalah utusan Allah. Sama. Jadi kalau ini dalam surat Yohanes ini diarabkan, mungkin bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Nah, jadi sama-sama mengajarkan tauhid. Jadi tadi yang pertama sama-sama mengajarkan tauhid, dan yang kedua sama-sama mengajarkan syahadat. Ya, cuman versi dialek logat bahasa yang dia pergunakan berbeda. Namun inti ajaran atau maknanya sama, ya. Maknanya sama, cuman bahasanya saja yang berbeda. Jadi saudara sekalian, dua baru ya dalam sesi ataupun dalam seri yang ketujuh ini kita lihat baru dua persamaan ajaran Muhammad dan ajaran Yesus. Yang pertama sama-sama mengajarkan tauhid kepada Allah, yang kedua sama-sama mengajarkan syahadatain atau dua kalimat syahadat. Jadi sungguh sangat disayangkan seorang Robert Moore, doktor teologi, bagian apologetik, tapi tidak memahami isi dan konteks yang ada di dalam Alkitabnya. Sungguh sangat ironi, dia menghujat dan memfitnah Islam. Ini sama saja menepuk air di dulang. Yang terpercik adalah mukanya sendiri. Dia menantang tentang konsep ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad dengan konsep ajaran Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya, yang tertuang di dalam Alkitab, tapi sayang dia tidak memahaminya. Demikian untuk kali ini saudara sekalian, semoga ini bermanfaat. Kita bicarakan persamaan-persamaan ajaran Nabi Muhammad dan Yesus itu pada sesi berikutnya atau pada episode yang berikutnya. Demikian, terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.